Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini seperti biasa saya membuat sebuah konten membuat sebuah video, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Dan seperti biasa yang akan saya sampaikan adalah tentang kajian ilmu fikih, yaitu kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami, di mana yang akan saya bahas adalah melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pasal yang ke-13 ya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon kepada ikhwan, akhwat supaya mengklik like dan juga subscribe serta komentar yang baik tentunya ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, mengingat channel ini dibuat adalah untuk sarana ataupun media dakwah. Sebelumnya saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Haram dengan sebab haid yaitu asyaratu asya. Asyaratu asya ada 10 perkara yang diharamkan. As-sholatu yang pertama adalah haram sholat, wa tawafu dan haram tawaf, wa masul mushab dan juga haram menyentuh mushab, wa hamluhu dan haram membawa mushab, wa lubsu dan berdiam diri fil masjid di dalam masjid, wa qiraatul Quran dan haram membaca Al-Quran, wa saumu dan haram berpuasa, wa talaku dan haram ditolak, wal mururu fil masjid dan haram melewat fil masjid di dalam masjid in khofat talwithahu apabila takut mengotori masjid, wal istimta'u dan haram diistimta ya, kalau istilah orang Sunda dialap suka, bima baina surah war rukbah yaitu pada bagian antara pusar dan lutut. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah hal-hal yang diharamkan kepada perempuan-perempuan yang haid, begitupun perempuan-perempuan yang mengalami nifas. Di sini disebutkan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid ataupun yang nifas ada 10 perkara. Yang pertama, as-sholatu, haram melakukan sholat. Bahkan kalau dia melakukan sholat padahal dalam keadaan haid, itu hukumnya dosa ya. Sholatnya bagaimana? Wala tasihu mutlaqan. Sholatnya tidak sah secara mutlak, baik dengan ketidaktahuan ataupun aunisian ataupun lupa dan lain sebagainya. Dan wanita yang semasa haid dia tidak sholat, itu tidak harus dikodok pada saat dia sedang ataupun pada saat dia sudah suci, itu tidak boleh dikodok. Bahkan kalau dikodok itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Watan akidu naplan mutlakon, jadinya sholat sunat mutlak nantinya. La thawaba fihi alal mu'tamad, dimana sholat sunat mutlaknya juga tidak dapat pahala ya, jadi percuma ya, yang ada cuma capeknya doang. Dan sholat ini berbeda dengan puasa, dimana kalau puasa itu wajib dikodok. Adapun untuk sholat selama haid ditinggalkan, maka pada saat suci itu tidak harus dikodok. Alasannya kenapa? Li'anna sholata tatakarraru katsiran fayasyukka qada'uha. Ya, karena kalau sholat ini kan berulang-ulang, 1 hari 5 waktu. Bagaimana kalau misalkan haidnya itu sampai 1 minggu, atau mungkin ada sebagian wanita yang mengalami menstruasi itu sampai 15 hari. Jadi banyak tentunya sholat yang mesti dikodok. Kalau seandainya kodok itu diharuskan, makanya tidak harus dikodok. Yang wajib dikodok itu adalah puasa, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Hadis Siti Aisyah, qalat Aisyatu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna nu'maru bi qoda'is shaum wala nu'maru bi qoda'is shalat. Kami, yang maksud kami di sini adalah ma'asyiron nisa. Yang dimaksud kami di sini adalah golongan para kaum wanita. Kami semua diperintah untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat.
Jadi kuna di sini khusus untuk golongan para kaum wanita, tidak boleh dipakai untuk para kaum laki-laki. Dan yang kedua adalah at-tawafu. Seperti dalam pembahasan sebelumnya mengenai hal-hal yang diharamkan oleh orang yang hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Ternyata untuk orang yang haid juga haram melakukan tawaf. Karena tawaf ini sama seperti sholat. Cuma kalau mungkin dalam sholat kita nggak boleh berbicara kecuali bacaan sholat. Kalau di dalam tawaf itu kita boleh berbicara. Cuma yang harus dibicarakan adalah hal-hal yang baik-baik saja. Dan yang ketiga adalah masul mushaf. Menyentuh mushaf, pinggir-pinggir mushaf, jilid mushaf, kantong mushaf, atau kalau mungkin ada lemari yang disediakan untuk menyimpan mushaf, maka menyentuh lemari tersebut juga tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau misalkan tafsir ya, tafsir ataupun kitab-kitab para ulama. Nah, ini berbicara tafsir seperti kita contohkan misalkan tafsir Jalalain. Nah, ini ada tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada tafsirannya juga. Apakah boleh menyentuh tafsir Ibnu Katsir seperti yang kitab yang saya pegang ini? Apakah boleh dalam keadaan tidak punya wudu? Boleh-boleh saja. Karena apa? Karena tafsirnya ini lebih mendominasi lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Begitupun tafsir Jalalain. Karena itu sudah dilakukan penelitian oleh sebagian ulama, ternyata dalam tafsir Jalalain ini tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, ya. Jadi boleh-boleh saja. Terkecuali kalau Quran terjemah. Jadi ada ayat Al-Qur'an, kemudian di pinggirnya itu ada terjemahannya pula. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa terjemah itu beda dengan tafsir. Jadi kalau tafsir itu kan penjelasan daripada ayat Al-Qur'an. Kalau terjemah hanya transit lapan saja. Hanya terjemah saja. Jadi kalau terjemah memang harus punya wudu ya. Kalau kita pegang Quran yang ada terjemahnya ya harus punya wudu. Bagaimana karena dengan Al-Majmu' Syarif ya? Ataupun Yasin. Majmu' Syarif itu kan ada Yasinnya, ada surah Tabarok di sana, ada surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang lain. Apakah boleh menyentuh majmu' yang di dalamnya terdapat ayat-ayat ataupun surah-surah Al-Quran? Selain daripada surah-surah Al-Quran pula ada zikir, ada tahlil, ada sholawat dan lain sebagainya. Jadi ini dikembalikan terhadap banyak atau sedikitnya ayat Al-Quran. Jadi kalau ternyata lebih banyak zikirnya, lebih banyak maksudnya lebih banyak doa-doanya ya, dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qurannya, berarti boleh disentuh dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi kalau ternyata lebih banyak Al-Qurannya maka tidak boleh. Tapi untuk kehati-hatian dan dalam rangka menghormat Al-Quran, memang baiknya kita dalam keadaan wudu tentunya ya. Kemudian wahamluhu, dan juga haram membawa Al-Quran. Haram pula membawa Al-Quran ya. Jadi untuk menyentuh saja haram, apalagi membawa. Nah begitu kira-kira. Untuk membawa. Bagaimana kalau misalkan dengan menggunakan hail. Hail ini penghalang ya, seperti sarung tangan. Ya, kita nggak punya wudu, kemudian kita ataupun kita dalam keadaan haid, wanita sedang dalam keadaan haid, kemudian dia membawa Al-Quran, di mana pada saat membawa dia memakai sarung tangan, ya tetap haram-haram saja. Tidak boleh. Kemudian yang kelima, walubsu fil masjid, haram berdiam diri duduk di dalam masjid. Maksudnya berdiam diri di masjid. Ya. Sebab di dalam hadis dikatakan la uhillul masjid li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan juga bagi orang yang junub. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Makanya untuk para kaum ibu-ibu yang kebetulan pihak masjid mengadakan pengajian khusus untuk kaum ibu-ibu, di mana para jamaah ibu-ibu ini kan kadang-kadang ada sebagian jemaah yang mengalami haid ataupun menstruasi. Nah, ini bagaimana? Apakah
memaksakan diri untuk bisa hadir di pengajian, padahal pengajiannya di dalam masjid, duduk-duduk di masjid selama pengajian, atau bagaimana? Ya. Nah, ini ada mungkin sedikit solusi ya dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i. Ini mungkin bisa dijadikan solusi untuk para kaum ibu-ibu yang menghadiri pengajian di masjid, mengingat pengajiannya itu diadakan di masjid. Padahal dalam keadaan haid, padahal dalam keadaan menstruasi, si ibu ini duduk mendengarkan tausiah dari ibu ustadzah ataupun pengajar siapapun di dalam masjid. Apakah boleh dia berdiam diri dan duduk di masjid mendengarkan ta'lim? Nah, ini ada keterangan dari Al-Imam Al-Muzani ya, murid daripada Imam Syafi'i. Saya tulis di sini di dalam kitab Bahrul Madhab. Qala Al-Muzani rahimahullah, idza ju'ila lil musyrikati ang tahdurahu fil masjid wa asa biha ma'a syirkiha ang takuna haidon kanatil muslimatu bidzalika aula. Hadza madhabuhu annal haidu la tumna'u minal masjid kal musyrikah. Jadi di sini dijelaskan bahwa wanita yang musyrikah, wanita yang non muslim, mereka tidak dilarang masuk ke dalam masjid. Yang padahal bisa saja si wanita musyrikah pada saat masuk ke masjid itu dalam keadaan haid. Maka untuk wanita yang musyrik saja tidak diharamkan, ya artinya diperkenankan untuk masuk masjid, ya apalagi untuk wanita yang muslimah. Begitu kata Imam Al-Muzani. Tapi memang itu hanya sebatas solusi. Baiknya memang untuk ibu-ibu yang dalam keadaan haid ataupun menstruasi, ya walaupun untuk kepentingan pengajian, baiknya memang tidak masuk ataupun berdiam diri di masjid. Ya, bisa saja panitia ataupun DKM menyediakan tempat di mana tempat itu bukan bagian dari masjid, ya untuk bisa mendengarkan taklim daripada para pengajar. Begitu kira-kira. Dan yang keenam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Adapun selain Al-Quran boleh-boleh saja. Sebab di dalam keterangan disebutkan wa ajma'al ulama ala jawajid tasbih wa tahlil wa sairil adhkar wiril al-Quran lil haidi wan nufasa. Jadi ijma ataupun sepakat para ulama memperbolehkan membaca tasbih ataupun membaca tahlil ataupun membaca dikir-dikir yang lain yang jelas bukan daripada Al-Quran lil haidi wan nufasai, bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Jadi kalau bukan Quran boleh. Kita bersin ya, kemudian membaca alhamdulillah tapi diniatkan bukan membaca Al-Quran, niatnya dikir boleh. Kemudian kita mau makan, membaca bismillahirrahmanirrahim tapi niatnya bukan niat baca Al-Quran tapi niatnya dikir boleh. Ketika ada saudara ataupun tetangga yang meninggal, kemudian kita mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tidak diniatkan membaca Al-Quran, itu hanya sebatas membaca istirja saja ya, berdikir, maka itu pun boleh. Atau ketika kita mau bepergian kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan kita niatkan berdoa bukan membaca Al-Quran, itu juga diperkenankan, diperbolehkan untuk wanita yang haid ataupun wanita yang nifas. Dan yang ketujuh as-saum, haram melakukan puasa. Makanya kalau di bulan puasa itu kadang-kadang kita melihat ada orang-orang sedang makan ya di warteg ataupun di warung-warung bakso, ketoprak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ternyata yang makan itu adalah kaum perempuan, kita berhusnuzon mungkin si ibu ini sedang dalam keadaan haid ataupun menstruasi. Tapi kalau ternyata yang kita lihat di warteg itu ya bapak-bapak, laki-laki tidak berpuasa, lah itu berarti dia berpuasa dengan tidak adanya uzur. Padahal orang yang meninggalkan puasa itu kalau sengaja menurut Imam Sa'id bin Musayyab itu satu hari itu harus diganti dengan 30 hari menurut Imam Sa'id bin Musayyab ya. Bahkan kalau menurut Imam An-Nakhai dan Imam Ibnul Mungdir, orang yang sengaja meninggalkan puasa, sengaja tanpa ada udzur, maka satu hari dia dengan tidak berpuasa harus diganti dengan 3000 kali puasa kalau menurut Imam An-Nakhai dan juga Imam Ibnul Mungdir. Ya 3000 hari berarti 3000 hari itu sama dengan 8,2 tahun ya. Bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Imam Ibnul Mas'ud mengatakan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja
maka apabila dia mengganti dengan puasa seumur hidup pun tidak akan bisa tergantikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau ternyata di warung warteg ataupun di ya tempat-tempat makan bakso dan lain sebagainya itu ternyata ibu-ibu, ya kita ya berhusnudon, mungkin si ibu sedang menstruasi ataupun haid ya. Dan yang ke-8 adalah at-tolak, haram ditolak, bahkan ini termasuk minal kabair ya, kecuali dalam 7 gambaran, kecuali kalau misalkan ya orang melakukan tolak dengan menggunakan iwad seperti pada tolak hulu, ataupun tolak itu dilakukan karena ada kasus ilah antara suami dan istri ya, atau apa sajalah. Yang jelas secara umum memang mentolak perempuan ataupun istri dalam keadaan haid itu tidak boleh, karena ini konsekuensi yang akan didapatkan adalah pada saat iddah si wanita ataupun si istri tersebut pastilah iddahnya akan lama ya, karena kalau wanita sedang haid kemudian dicerai, itu pada masa haid itu tidak dihitung termasuk iddah ya. Haid kemudian suci pertama, haid yang kedua, suci yang kedua, haid yang ketiga, suci yang ketiga, baru masuk haid yang keempat, itu iddahnya baru habis. Jadi akan lebih memanjangkan masa iddah. Berbeda kalau misalkan dicerai dalam keadaan suci. Kalau dicerai dalam keadaan suci berarti pada masa suci itu, pada saat dia si wanita dicerai, itu berarti dihitung 1 kali suci. Kemudian haid dan suci yang kedua, haid yang kedua, suci yang ketiga, masuk ke haid yang ketiga, itu iddahnya habis. Jadi akan lebih cepat melakukan iddah ketimbang si wanita dicerai ataupun ditolak dalam keadaan haid. Nah, watasiuha al-mururu. Yang ke-9 adalah al-murur. Al-murur ini lewat masjid, tapi in khofat talwithahu. Ya, in khofat talwithahu. Apabila si wanita ini khawatir darahnya ini menetes mengotori masjid. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, tidak ada kekhawatiran darahnya menetes mengenai ubin masjid, maka itu tidak apa-apa ya. Misalnya si wanita yang haid ini memakai softtek ya, kalau pakai softtek itu tidak apa-apa, cuma lewat doang nggak apa-apa ya. Tapi kalau ternyata tidak pakai softtek, tidak pakai pengaman pelindung, kemudian dia lewat kemudian si darahnya ini menetes mengenai ubin ataupun mengenai karpet masjid, nah itu berarti tidak boleh. Dan yang ke-10 al-istimta'u. Al-istimta'u yaitu haram mubasyarah. Mubasyarah ini ya bersentuhan kulit antara suami istri ya, di mana bersentuhannya itu bima baina surah warukbah, di area antara pusar dan lutut. Itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Makanya untuk para kaum wanita ataupun para kaum istri pada saat haid ya, antara pusar dan lutut itu harus dijaga aman. Ya, jangan sampai suaminya itu melakukan istimta di area terlarang tersebut. Nah, seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in wallahu a'lam bissawab.